Tuhan, biarlah seperti pujian yang telah kami naikkan. Tenanglah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tenanglah hati kami ketika kami berada di dekat-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah pujian ini boleh jadi ingat-ingatan bagi setiap diri kami, bahwa Engkau saja tempat di mana kami boleh mendapatkan ketenangan. Di dalam Engkau saja di mana kami boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, biarlah di malam ini juga kami juga boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi terang bagi setiap diri kami, boleh menjadi kekuatan bagi setiap diri kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan di waktu-waktu yang akan datang, di tahun yang akan datang ya Tuhan. Dan kiranya Engkau boleh memakai dan mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakannya. Dan kiranya Engkau juga boleh mengurapi setiap hati dan pikiran setiap diri kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hidup kami masing-masing. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Tidak terasa ya, tadi William sebagai WL sudah mengingatkan kita. Tidak terasa kita sudah melalui 366 hari di tahun 2024. Pasti banyak hal yang sudah kita lalui. Mungkin ada kegembiraan, ada sukacita, atau mungkin di tahun ini banyak yang mengalami sakit, penyakit, atau mungkin di tahun ini ada yang mengalami apa? Perubahan pekerjaan atau perubahan status. Ya, kita melihat bahwa Tuhan sudah memimpin kehidupan setiap diri kita hingga penghujung tahun ini. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum lebih jauh lagi, saya ajak untuk siap diri kita boleh menyimak satu video terlebih dahulu. That's it. No, it's feeling good now. Hear that? Yo, this lands are tight. So there must be one of those full rolls again. How many? So many. It's okay, baby. It's okay. Huh? It's okay. It's okay. No. Yeah, good. Go. There's one. Okay. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya bukan pecinta binatang, tetapi saya merasa ketika saya melihat binatang-binatang yang terjerat atau terikat oleh tali, ketika saya melihatnya itu juga merasa kasihan. Nah,
ketika video ini tadi kita lihat bersama-sama, mungkin dari jarak jauh kita tidak memperhatikan, tidak melihat bahwa ada satu singa laut yang ternyata terjerat oleh tali. Dan gak cuma satu lilitan. Dikatakan bahwa singa laut ini terjerat 45 lilitan, Bapak Ibu. Nah, tetapi sebagai makhluk hidup pastinya dia berjuang untuk bertahan hidup, berjuang supaya dia tidak terlilit pastinya. Tetapi seringkali yang terjadi ketika binatang ini mencoba untuk melepaskan lilitan-lilitan itu, seringkali bukannya semakin lepas, tetapi lilitan itu semakin banyak atau semakin kencang, Bapak Ibu. Bahkan teman-teman sesama singa laut itu tidak dapat menolongnya. Jadi binatang singa laut ini berbeda dengan anjing laut. Kalau anjing laut itu adalah binatang laut yang suka individu sendiri menyendiri. Tetapi kalau singa laut selalu diidentifikasi, selalu bergerombol, selalu bersama-sama dengan kawanannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya kita berada di posisi singa laut itu, apa yang akan kita rasakan? Saya percaya bahwa setiap diri kita pasti mencoba hal yang sama, mencoba melepaskan lilitan itu. Tetapi ketika singa laut ini ditangkap, dia nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang yang menangkap dia, sehingga dia berjuang untuk melarikan diri dan terjun ke laut itu. Dan sampai pada akhirnya kita melihat bahwa singa laut dapat ditolong dan dilepaskan dari ikatan-ikatan itu. Nah, pastinya ketika singa laut ini merasakan kebebasan, jeratan-jeratan itu sudah lepas, saya percaya di momen itulah momen terindah di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa jeratan itu sangat tidak menyenangkan di tubuhnya. Walaupun dia harus menjalani kehidupan, tetapi dia tidak dapat melepaskannya. Tetapi ketika siap jeratan-jeratan itu lepas, maka di momen itulah momen terindah di dalam hidupnya. Momen di mana keindahan anugerah kebebasan itu dirasakan bagi singa laut ini. Sehingga dia boleh bersama-sama dengan kawanannya, hidup bersama-sama dengan kawanannya kembali ke habitatnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, di penghujung tahun ini, kita pun diajak untuk melihat apakah di dalam hidup kita masih merasakan keindahan dari anugerah itu. Apakah di dalam hidup kita memiliki momen keindahan yang boleh kita ingat, boleh kita kenang, keindahan dari anugerah Allah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk siap diri kita boleh membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 103, ayatnya yang pertama sampai kelima. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai kelima. Akan saya bacakan bagi jemaat yang sudah membuka dapat menyimaknya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian pembacaan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keindahan dari sebuah anugerah itu pasti akan menghasilkan
sebuah puji-pujian yang dipanjatkan oleh Tuhan, dipanjatkan kepada Tuhan. Dan keindahan dari anugerah Allah itu sudah terlebih dahulu dirasakan oleh Daud. Dikatakan bahwa Mazmur 103 ini ditulis oleh Daud di masa usia senjanya. Ketika Daud mengalami usia senja, sudah bertahun-tahun kehidupannya, pastinya sudah banyak hal yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin dulu Daud adalah seorang peternak, penggembala domba. Tetapi sejak mudanya dia mengenal Allah dan tahu Allah. Bahkan ketika dia datang untuk menjumpai saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Dan pada waktu itu bangsa Israel sedang menghadapi bangsa Filistin. Daud juga ikut berperang bersama-sama dengan mereka. Dengan keberaniannya, dia menghadapi Goliat orang Filistin itu. Pastinya ketika dia menghadapi Goliat ini, bukanlah dia menyadari bukan karena kekuatan dia, bukan karena kehebatan yang dimiliki oleh dia, tetapi dia tahu kepada siapa dia andalkan untuk memenangkan pertempuran ini. Dia mengandalkan Tuhan untuk menghadapi Goliat orang Filistin itu. Goliat yang ditakuti oleh para prajurit lainnya. Bahkan orang-orang Israel, prajurit-prajurit Israel pada waktu itu, bahkan kakak-kakak dari Daud sendiri merasa gentar menghadapi si Goliat ini. Hingga pada akhirnya kita semua tahu apa yang terjadi. Daud memenangkan pertempuran itu. Tetapi bukan karena kekuatan dia, tetapi karena anugerah Allah, penyertaan Allah, kekuatan Allah, sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat. Lebih jauh lagi, kita dapat melihat kehidupan Daud. Daud memang mencintai Tuhan, tetapi kehidupannya tidak selalu mengalami sukacita, kehidupannya tidak selalu mengalami kesenangan. Daud pernah mengalami dikejar-kejar untuk dibunuh. Bahkan Daud harus melarikan diri dari tempat yang sangat nyaman bagi hidupnya. Daud pernah lari ke gua-gua untuk apa? Supaya dia tidak terbunuh. Tetapi kita melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai Daud. Ketika Daud di dalam bahaya, ketika Daud di dalam kesulitan kehidupannya, Allah selalu ada bersama-sama dengan dia. Allah selalu memelihara kehidupannya. Bahkan ketika Daud ingin dibunuh oleh Absalom anaknya, Allah ada bersama-sama dengan dia. Ketika Daud di dalam pelariannya mengalami kelaparan, apakah Allah membiarkannya? Pastinya tidak. Melalui apa yang ada, Allah memelihara kehidupan Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan Daud. Bahkan kalau kita melihat kisah Abigail dan Nabal, di mana pada waktu itu Daud sedang dalam pelarian, Daud menghadap kepada suami dari Abigail ini, si Nabal. Aku sudah menjaga orang-orangmu. Berikanlah kepada kami makanan. Tetapi apa yang dilakukan oleh si Nabal? Si Nabal menolaknya. Tetapi karena anugerah Allah, penyertaan Allah,
Melalui Abigail, istri dari si Nabal, Allah memelihara kehidupan Daud dan orang-orang yang tinggal bersamanya. Yaitu dengan cara apa? Abigail memberikan makanan kepada Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kehidupan Daud kita melihat bagaimana cara Allah dapat bekerja di dalam kehidupan manusia. Allah dapat bekerja di dalam kehidupan manusia tidak hanya ketika manusia mengalami kehidupan yang menyenangkan, dalam situasi yang baik-baik saja, di dalam situasi yang membahagiakan. Tetapi tangan Allah juga bekerja bagi setiap umatnya yang sedang dalam penderitaan, kesesakan, dan juga kesulitan. Oleh sebab itu, melalui pengalaman inilah, pengalaman hidup bersama-sama dengan Allah inilah, sehingga Daud dapat meyakini bahwa Allah yang dia sembah adalah Jehovah Shalom. Allah yang memberikan keselamatan, memberikan kedamaian bagi kehidupannya. Bahkan melalui pengalaman kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan, Daud juga dapat melihat bahwa Allah adalah Yehovah Rafa, Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Walaupun kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada satu momen di mana Daud meminta kepada Allah supaya anaknya yang dikandung, yang dimiliki bersama Batsheba itu untuk hidup. Tetapi Allah mengizinkan supaya anak itu kembali kepadanya. Tetapi apakah di momen itu membuat Daud kecewa dengan Allah? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Daud yang mengenal siapa Allah, Allah yang telah memimpin kehidupannya, dia melihat walaupun anaknya harus meninggal, tetapi dengan keyakinannya, imannya, dia sanggup mengatakan bahwa suatu hari kelak aku yang akan datang kepadanya. Aku yang akan berjumpa dan bersama-sama dengan anak itu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena dia hidup dengan Allah. Dia tahu bahwa apa yang ditentukan oleh Allah itu hal yang terbaik di dalam kehidupan Daud dan juga keluarganya. Bagi kehidupan Daud, apakah hal ini menyenangkan? Apakah hal ini mudah? Pastinya tidak, Bapak Ibu. Bahkan, apakah kehidupan Daud yang dikatakan dia mencintai Tuhan, apakah hidupnya selalu baik-baik saja, hidup selalu turut dengan kehendak Tuhan? Ternyata tidak. Ketika dia tergoda dengan Batsheba, di momen itulah Daud jatuh di dalam dosa. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu, ketika Daud jatuh di dalam dosa, dan karena anugerah Allah itu juga Daud diperingatkan oleh Nabi Nathan, bukan? Ketika Daud melihat karya Allah di dalam hidupnya, ketika dia diingatkan, dia bertobat di hadapan Tuhan, dia meratapi, ya, ini adalah dosa, ini adalah salah. Ketika dia mengalami pengampunan dan penebusan Allah itulah, di momen itulah Daud merasakan dekapan Allah, kebaikan Allah, Allah yang sangat mengasihi dia, melayakkan dia walaupun dia sudah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, Daud dapat menyatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu.
Dia tahu hanya Allah yang dapat mengampuni segala dosa dan pelanggaran setiap manusia. Allah yang kudus itu, yang penuh dengan kasih, tetap bersedia mengampuni setiap dosa manusia yang datang kepadanya. Bahkan Daud dapat mengatakan, bukan hanya Dia mengampuni, Allah juga menebus hidupmu dari lubang kubur. Daud tahu, ketika kita berjuang dengan sendirinya, ketika kita tidak melekat dan mempercayai Allah, Dia tahu bahwa manusia pada akhirnya akan mengalami kematian kekal. Tetapi dengan penebusan Allah, maka dia mendapatkan pengharapan di dalam Allah. Sehingga di momen itulah dan ini adalah the full kasih Allah menjadikan laga ibadah dari kita hidup kita kasih Allah menjadikan laga ibadah dari kita hidup kita mendepan hatinya menjadikan laga ibadah dari kita hidup kita mendepan hatinya kita jadikan laga ibadah dari kita hidup kita mendepan hatinya kita hidup kita mendepan hatinya kita lincah melak apakah hidup kita mendepan hatinya kita lincah melak apakah hidup kita mendepan hatinya kita lincah melak apakah dikasih menurut hatinya kita lincah melak apakah dikasih menurut juga hatinya kita lincah melak apakah dikasih menurut juga kita lincah melak apakah dikasih menurut juga itu melak apakah dikasih menurut juga itu apa itu dikasih menurut juga itu apa itu apaan itu dan dikasih menurut juga itu apa itu apaan itu dan Tuhan kita menurut juga itu apa itu apaan itu dan Tuhan kita itu apa itu apaan itu dan Tuhan kita tona dan mengalah al-fadhi itu apa itu apaan itu dan Tuhan kita tona dan mengalah al-fadhi apa itu apaan itu dan Tuhan kita tona dan mengalah al-fadhi anu deka indah apaan itu dan Tuhan kita tona dan mengalah al-fadhi anu deka indah diri dan Tuhan kita tona dan mengalah al-fadhi anu deka indah diri terjadi kabus tona dan mengalah al-fadhi anu deka indah diri terjadi kabus kesenangan kita dengan dan mengalah al-fadhi anu deka indah diri terjadi kabus kesenangan kita dengan al-fadhi anu deka indah diri terjadi kabus kesenangan kita dengan infotainment anu deka indah diri terjadi kabus kesenangan kita dengan infotainment dengan sadar diri terjadi kabus kesenangan kita dengan infotainment dengan sosial media terjadi kabus kesenangan kita dengan infotainment dengan sosial media kita kabus kesenangan kita dengan infotainment dengan sosial media kita infotainment dengan sosial media kita dengan hal-hal yang menyenangkan kita dengan pengejaran-pengejaran ambisi siap diri kita
Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita salah melihat infotainment? Apakah salah kita membuka sosial media? Apakah salah kita bekerja? Pastinya tidak salah, Bapak Ibu. Tidak salah sama sekali. Tetapi akan menjadi salah ketika segala sesuatu itu menjadi prioritas kehidupan kita, melebihi kita memprioritaskan Allah. Bahkan kita sulit untuk melihat anugerah Allah ketika kita berjuang untuk membentuk orang lain sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita, nilai-nilai hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan semuanya itu, kita akan mengalami kehampaan. Kita akan mengalami kekecewaan kehidupan. Ketika kita hanya berfokus pada sosial media kita, kita hanya berfokus pada pekerjaan kita, dan pada suatu hari pekerjaan kita, segala sesuatu yang kita miliki itu digoncangkan. Maka di momen itu juga hidup kita juga akan bergoncang. Tetapi ketika hidup kita berfokus pada Allah, maka di momen itulah kita akan melihat anugerah Allah, keindahan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, the wonderful of grace itu dapat kita alami ketika kita hidup di dalam Tuhan. The wonderful of grace itu dapat kita alami ketika kita percaya pada Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu, bukan hanya sekedar percaya saja. Tidak cukup hanya sekedar percaya saja. Tetapi Allah menginginkan setiap diri kita untuk menikmati the wonderful grace itu dengan cara hidup benar di hadapan Allah. Kita meninggalkan segala dosa kita meninggalkan segala kesenangan kita, dan kita belajar untuk memprioritaskan Allah di dalam hidup kita. Kita belajar Tuhan menjadi pusat hidup kita. Ketika kita melayani keluarga kita, Tuhan menginginkan setiap diri kita supaya kita berpusat pada Tuhan ketika kita melakukan pekerjaan kita. Dan Tuhan menginginkan ketika kita membangun relasi dengan orang lain didasarkan pada fondasi berpusat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi ketika jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari semua masuk ke dalam ruangan ibadah ini, dapat permen ya Bapak Ibu. Permen ini coba dilihat, diamati. Menarik bukan? Warnanya oranye. Rasanya manis Bapak Ibu. Manis sekali. Bentuknya seperti jeruk. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah cukup permen ini ketika saya mengatakan manis sekali, apakah cukup hanya dibayangkan saja? Pastinya tidak Bapak Ibu. Kita akan merasakan manisnya permen ini ketika kita bersedia untuk memakan permen itu. Permen saya yang kecil mana ya? Oh ya, ini. Kalau kita bersedia membuka bungkusnya, bukan menyimpannya ya Bapak Ibu.
membuka bungkusnya, lalu diicipi. Gigit. Manis, ada gulanya, ada sitrus, jeruknya. Betul Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu yang belum memakannya, dibayangkan dulu. Nah, ketika Bapak Ibu membayangkan, seperti itulah ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan di gereja. Bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, bahwa Tuhan itu akan hadir bersama-sama dengan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi ketika saya sudah memakannya, berarti saya sudah merasakan permen ini. Seperti itulah ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Bukan hanya sekedar didengarkan, tetapi juga dirasakan Bapak Ibu. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk makan permen sekarang ya. Bapak Ibu dapat memakannya setelah ibadah kita selesai. Tetapi ketika Bapak Ibu memakan permen ini atau permen apapun, saya ingin mengingatkan bagi setiap diri kita. Ingat, Tuhan menginginkan kita untuk merasakan sensasi demi sensasi dari karya Allah di dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin setiap diri kita hanya mendengarkan kesaksian orang lain akan kebaikan Allah itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Allah menghendaki setiap diri kita supaya setiap diri kita bersedia untuk tunduk di hadapan Tuhan, untuk dapat merasakan kebersamaan dengan Allah, untuk dapat merasakan manis, getirnya, asamnya hidup bersama Tuhan. Kita harus bersedia hidup di bawah naungan Tuhan. Kita harus bersedia untuk tunduk di hadapan Tuhan. Kita harus bersedia untuk berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Tetapi ketika setiap diri kita tidak bersedia untuk hidup dan menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, jangan pernah mengatakan, aku kepingin merasakan keindahan hidup bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan tidak hanya cukup Bapak Ibu dan juga saya hanya mendengar akan kebenaran firman Tuhan, hanya mendengar kesaksian yang diceritakan oleh Tuhan. Tetapi pertumbuhan iman, pengalaman dan keindahan bersama dengan Tuhan itu akan dirasakan ketika kita mengalaminya bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2025 sudah akan menjelang. Tinggal berapa jam lagi. Seperti tahun demi tahun, kita selalu diperhadapkan pada apa? Pada ketidakpastian Bapak Ibu. Kalau kita melihat prediksi tahun 2025, siapa yang tidak khawatir Bapak Ibu? Ketika kemungkinan ekonomi semakin menurun, mungkin bagi setiap diri kita yang bekerja, mungkin kita berpikir, apakah di tahun 2025 pekerjaanku masih ada di tanganku atau lepas dari tanganku? Di tahun 2025, apakah aku akan hidup baik-baik saja atau kehidupanku tidak baik? Di tahun 2025, apakah aku akan sehat atau sakit? Di tahun 2025, pernikahanku akan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan selalu meneguhkan bagi setiap diri kita
Tuhan selalu mengatakan, jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena kuasaku lebih besar dari semuanya itu. Tuhan meminta setiap diri kita untuk melangkah ke depan. Tetapi Tuhan juga mengizinkan setiap diri kita untuk menengok sejenak ke belakang. Untuk apa kita menengok ke belakang? Untuk melihat bahwa di waktu-waktu yang sudah kita lalui, Allah sudah memimpin kehidupan setiap diri kita. Ketika pencobaan itu datang, Allah ada dan menguatkan setiap diri kita. Ketika pencobaan itu datang, kita sanggup melaluinya bersama-sama dengan Allah. Karena Allah ada bersama dengan kita. Ketika kita khawatir akan apa yang akan kita makan, kita boleh menengok ke belakang. Apakah Tuhan memelihara hidup kita di waktu-waktu yang dulu? Dan bersediakah setiap diri kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan di waktu-waktu yang akan datang? Tuhan hanya meminta setiap diri kita untuk melaluinya bersama dengan Tuhan hari demi hari. Tuhan hanya menginginkan setiap diri kita untuk kita menyerahkan setiap rencana-rencana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan itulah, percayalah bahwa di momen itu, walaupun situasi kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita dapat melihat keindahan anugerah Allah itu di dalam hidup kita. Karena di dalam badai kehidupan itu ada penyertaan Allah, ada kekuatan Allah yang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah berapa kali badai kehidupan melanda Bapak Ibu semua? Sekali? 2 kali? Saya percaya lebih daripada itu. Bagi anak-anak muda, berapa kali badai kehidupan itu melanda? Kekhawatiran karena krisis keluarga, karena ekonomi, karena ketidakpastian untuk studi. Bagi setiap diri kita yang bekerja, sudah berapa kali kita melalui badai itu? Ketika kita melalui dari kita sekolah sampai kita pada akhirnya bekerja. Bukankah Allah selalu menyertai kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di momen ini, di penghujung tahun ini, Tuhan rindu setiap diri kita merasakan anugerah Allah, merasakan keindahan anugerah Allah itu. Tetapi saya ajak untuk setiap diri kita untuk menilik kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah ada penghalang-penghalang yang menghambat kehidupan setiap diri kita hingga saat ini, sehingga kita tidak dapat melihat keindahan anugerah Allah itu? Mari kita tengok hidup kita. Bagaimana relasi kita dengan keluarga kita? Bagaimana relasi kita dengan orang lain? Apakah ada di antara setiap diri kita yang masih terikat dengan kesenangan seperti sosial media? Kita lebih mencintai sosial media. Apakah ada di antara kita yang masih terikat dengan pornografi? Apakah masih ada di antara kita yang terikat dengan dosa-dosa yang lain? Dosa perjudian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk setiap diri kita boleh datang di hadapan Tuhan secara pribadi. Datang akui segala dosa dan kesalahan kita jikalau ada. Dan buat komitmen secara pribadi, lepas pribadi. Buat komitmen untuk kita memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan.
buat komitmen supaya Tuhan memegang kehidupan kita dari saat ini sampai waktu-waktu yang akan datang. Mari saya ajak untuk siap diri kita boleh datang di hadapan Tuhan terlebih dahulu secara pribadi. Tuhan, ini kami. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. 366 hari kami sudah melewati di tahun 2024 ini ya Tuhan. Tetapi Engkau tahu bagaimana kami menjalani kehidupan kami. Seringkali dan berulang kali kami jatuh di dalam dosa yang sama ya Tuhan. Mungkin kami lebih menyukai membuka sosial media kami dibandingkan kami merenungkan firman Tuhan. Kami lebih menuruti keinginan kami dibandingkan kami mencari Engkau. Tuhan, kami harus jujur di hadapan-Mu sebagai manusia yang egosentris. Seringkali segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kami membuat kami marah. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, sebagai manusia yang ingin berotoritas, kami juga sulit untuk menundukkan diri kami. Tetapi biarlah Engkau juga boleh menolong kami ya Tuhan. Tolong kami untuk menundukkan diri kami, hati kami, pikiran kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan mampukan bagi setiap diri kami untuk kami juga boleh menundukkan diri kami terhadap otoritas di atas kami. Sebagai seorang istri, ajar kami untuk menundukkan diri kami kepada suami kami ya Tuhan. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, ajar kami untuk menundukkan diri kami terhadap atasan kami. Tuhan, biarlah Engkau boleh menolong setiap diri kami. Karena kami tahu, jika bukan karena Engkau yang menolong, kami tidak akan sanggup untuk lepas dari belenggu-belenggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami rindu kebebasan dan kelepasan yang berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Dan biarlah di momen di tahun 2025 ini yang akan kami jalani, biarlah kami boleh membangun kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Izinkan kami Tuhan di dalam setiap hari kami boleh mengalami kenikmatan, keindahan, anugerah yang telah Engkau sediakan bagi kehidupan setiap diri kami. Biarlah di dalam 2025 ini nanti kami juga boleh menikmati akan pengharapan-pengharapan yang telah Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang saat ini hadir sedang bergumul dengan pekerjaan kami, ada yang sedang bergumul dengan keluarga, ada yang sedang bergumul dengan adiksi-adiksi yang lain. Biarlah Engkau juga boleh menolong sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan porsi-Mu. Engkau tahu siapa diri kami. Biarlah kami boleh belajar untuk menyandarkan kehidupan kami di dalam Engkau saja ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk kehidupan setiap diri kami di hadapan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.